Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Saat ini Om Bob berada di depan Pura Mangkunegaran di kota Surakarta. Inilah lingkungan tempat Pura Mangkunegaran. Kita masih melihat sisa-sisa kemegahan dari Pura Mangkunegaran, dan ini Om Bob akan menuju ke pendoponya Pura Mangkunegaran. Ini adalah pendopo Agung Pura Mangkunegaran Surakarta. Suasana sejuk ini di pendopo Agung. Pendopo ini tempat pergelaran berbagai peristiwa-peristiwa penting dan pergelaran seni yang saat ini dilakukan oleh Pura Mangkunegaran. Dan keberadaan Pura Mangkunegaran ini merupakan konsekuensi dari Perang Suksesi Jawa Ketiga yang pada tahun 1757 diadakan perjanjian Salatiga di kota Salatiga antara Raden Mas Said dan Pakubuwono III di bawah pengawasan dari VOC dan utusan dari Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I. Oleh karena itu nanti Om Bob akan bincang-bincang, akan bercerita secara singkat tentang pendiri dari Pura Mangkunegaran, yaitu Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang kemudian bergelar Mangkunegara pertama. Ini di hari Minggu ini banyak pengunjung di Pura Mangkunegaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam mobi kawan-kawan sekalian. Sungguh sangat nyaman dan sejuk berada di depan pendopo Pura Mangkunegaran ini. Di pendopo Pura Mangkunegaran, Om Bob dalam terus sejarah ini mampir di Pura Mangkunegaran. Berbicara masalah Pura Mangkunegaran mengingatkan Om Bob atau kita semuanya pada pendiri daripada Pura Mangkunegaran, yaitu Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang kemudian bergelar Kanjeng Adipati Haryo Mangkunegara pertama. Pura Mangkunegaran ini berdiri tahun 1757 sebagai konsekuensi dari perjanjian Salatiga yang diratifikasi pada tanggal 17 Maret 1757. Baik kawan-kawan sekalian, Om Bob akan bertutur tentang beliau Raden Mas Said atau Mangkunegara pertama. Beliau Raden Mas Said ini lahir di Keraton Kartosuro pada tanggal 7 April 1725. Beliau adalah putra dari Pangeran Haryo Mangkunegara. Ibunya adalah Raden Ayu Wulan. Raden Ayu Wulan ini merupakan putri dari Pangeran Balitar. Pangeran Balitar ini kita ingat dulu semasa Perang Suksesi Jawa Kedua sempat bertempur dengan kakaknya, yaitu Amangkurat keempat. Pangeran Haryo Mangkunegara ini merupakan putra sulung dari Amangkurat keempat dari istri Selir.
Kemudian adik dari Pangeran Arya Mangkunegara adalah Pangeran Prabu Suyoso yang kemudian bergelar menjadi Pakubuwono kedua. Kemudian adik dari Prabu Suyoso juga sekaligus adik nomor 2 dari Pangeran Haryo Mataram, dari Pangeran Haryo Mangkunegara adalah Pangeran Mangkubumi atau Raden Sujono yang kemudian bergelar nantinya menjadi Hamengkubuwono pertama. Masa kecil Raden Mas Said sangat dapat dikatakan sangat menderita, dan penderitaan Raden Mas Said dan apa yang dialami Raden Mas Said di masa kecil sangat mempengaruhi psikologis dan pertumbuhan dan jiwa daripada Raden Mas Said di kemudian hari. Apa itu? Om Bob akan kilas balik bahwa bapak ayah daripada Raden Mas Said yaitu Pangeran Haryo Mangkunegara adalah putra sulung daripada Amangkurat keempat. Walaupun dari istri selir, namun Haryo Mangkunegara ini digadang-gadang menjadi pengganti daripada Amangkurat keempat. Namun setelah pasca kematian Amangkurat IV tahun 1700 berapa ya? 1726. Ya, 26. 1726 ini beliau kena fitnah. Difitnah oleh beberapa orang dalam keraton Kartosuro. Salah satunya adalah Tumenggung Danurejo. Karena Pangeran Haryo Mangkunegara ini sangat anti VOC. Sangat anti VOC. Karena fitnah daripada kalangan istana, beliau akhirnya diasingkan di Ceylon, Sri Lanka. Dan kemudian dipindah lagi ke Tanjung Harapan. Dengan diasingkannya Pangeran Haryo Mangkunegara maka memuluskan jalan adiknya yaitu Pangeran Prabu Suyoso untuk menjadi penerus daripada Kasunanan Surakarta pasca meninggalnya Amangkurat keempat. Beliau bergelar Pakubuwono kedua. Pangeran Haryo Mangkunegara ketika dibuang itu meninggalkan 3 orang putra, yang sulung adalah Raden Mas Said. Di usia masih ingat beliau kita bayangkanlah, beliau hidup di lingkungan istana, namun tidak mendapat perlakuan yang semestinya sebagai seorang cucu raja, yaitu cucu Amangkurat keempat. Beliau hidup dengan ibunya. Beliau tidak ditempatkan, tidak mendapatkan hak-hak semestinya cucu raja. Bahkan dalam beberapa catatan sejarah keraton Kasunanan Puro-Mangkunagaran ini banyak bisa dilihat dari babat penambangan yang menceritakan secara detail tentang sejarah Mangkunagaran ini. Beliau dijadikan mantri gandek. Mantri gandek itu abdi dalam paling rendah di lingkungan Kasunanan Kartosuro. Ini ketidakadilan itu membekas di dada Pangeran Sambernyowo, hingga Pangeran Sambernyowo ini mulai tumbuh dewasa dan ada tumbuh pemberontakan untuk menuntut keadilan. Beliau sering berhubungan dengan luar istana hingga pada tahun 40-an 41 ini ada kesempatan. Kala itu usia beliau Raden Mas Said baru sekitar, ada yang mengatakan 14 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun. Beliau keluar keraton bersama adiknya dan ibunya bergabung dengan pemberontakan Tionghoa. Dia bergabung di daerah utara Surakarta dengan Raden Mas Said, dengan Raden Mas Garendi ikut dalam pemberontakan Tionghoa. Kawan-kawan sekalian, panjang sekali. Tapi Om Bob tidak akan membahas secara detail terkait dengan Perang Susai Jawa karena pernah Om Bob bahas di konten sebelumnya, termasuk sepak terjang beliau. Om Bob akan menyingkat saja. Keberadaan Pangeran Sambernyowo ini, singkatnya mereka selama 16 tahun Pangeran Sambernyowo bergerilya
bertempur dalam Perang Susai Jawa ketiga. Ada disebutkan dalam literatur kurang lebih 250 pertempuran dilakukan oleh Pangeran Raden Mas Said. Dari pertempuran tersebut ada 3 pertempuran besar yang dimenangkan oleh Raden Mas Said, yaitu pertempuran di Desa Kesatrian di Ponorogo. Kala itu Raden Mas Said bertempur berhadapan dengan pasukan Mangkubumi, pasukan Pangeran Mangkubumi. Kemudian di daerah hutan Sitokepyak, Sitokepyak itu di daerah selatan Rembang, perbatasan antara Rembang dan Blora. Dan pertempuran besar ketika Raden Mas Said pada tahun 1756 ngeluruk ke Yogyakarta, menyerang Benteng Vredenburg dan menduduki Istana Kesultanan Yogyakarta. Ini Raden Mas Said ini menjadi menantu dari Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono pertama di masa-masa awal bergabungnya Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Beliau juga memiliki istri yang sangat terkenal, yaitu Raden Ayu Matahati. Perlawanan daripada Raden Mas Said ini berlanjut sampai Perjanjian Salatiga, kemudian tahun 1557. Ini beliau lelah sebetulnya, lelah karena pertempuran yang berlarut-larut ini membawa banyak korban. Akhirnya beliau bersedia berunding dengan Pakubuwono III dan disepakatilah Perjanjian Salatiga, di mana Pangeran Raden Mas Said ini mendapat sebagian wilayah daripada Kasunanan Surakarta yang meliputi wilayahnya itu Meteseh, kemudian Gunung Kidul, Honggobayan, Pajang bagian utara, kemudian Kedu Begelen, itu menjadi wilayah Mangkunegaran. Raden Mas Said mendapat kekuasaan sebagai Adipati Mijil atau Adipati Agung, tidak berkenan untuk memakai gelar kehormatan sebagai raja, namun gelarnya adalah sekelas Adipati. Ini, maka beliau bergelar Kanjeng Adipati Haryo Mangkunegoro pertama, dipakai untuk menghormati ayah beliau yaitu Pangeran Haryo Mangkunegoro. Ini, beliau luar biasa, Pangeran Mangkunegoro pertama ini, Raden Mas Said ini. Beliau mendapat gelar julukan sebagai Pangeran Sambernyowo. Yang memberi julukan itu adalah Gubernur Pesisir Utara Jawa, VOC, yaitu Nicholas Herting. Karena di setiap pertempuran Raden Mas Said membawa korban banyak sekali di depan musuh-musuhnya. Termasuk pertempuran di hutan Sitokepyak. Ini Vanderpool, Kapten Vanderpool dari VOC itu ditebas kepalanya oleh Pangeran Sambernyowo dan kepalanya dijadikan hadiah kepada salah satu istri beliau, Pangeran Sambernyowo. Beliau sangat anti VOC dan pemerintah Indonesia juga menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional. Beliau sedo tahun 28 Desember 1795 di usia 70 tahun. Dimakamkan di Meteseh, di Karanganyar sana, di Istana Mangadeg. Itulah sepak terjang Pangeran Sambernyowo. Kalau kita ceritakan detail, terlalu panjang kawan-kawan sekalian. Termasuk kiprahnya. Beliau juga legiun militer. Pangeran Sambernyowo itu sangat terkenal, sangat disiplin, sangat militer, sangat militan. Oleh sebab itu pertempuran demi pertempuran selalu banyak membawa kemenangan diperoleh oleh Raden Mas Said karena pasukannya sangat militan. Semboyan dari Pangeran Sambernyowo kepada pasukannya adalah Tiji Tibeh, mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh. Dan beliau juga memiliki legiun atau batalion perempuan. Dia sangat teliti. Setiap pertempuran ada petugas khusus dari legiun perempuan untuk mencatat setiap peristiwa. Maka dokumennya sangat lengkap di Pura Mangkunegaran ini. Kedisiplinan terteram pasukan daripada Mangkunegaran itu diakui bahkan paling tertib di antara Kasunanan Surakarta maupun Kasunanan Yogyakarta. Ini Tiji Tibeh. Dan beliau juga seorang yang senang akan atau cinta akan seni. Beliau Pangeran Sambernyowo atau Mangkunegoro pertama. Pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh Pangeran Sambernyowo itu dilukiskan dalam bentuk
karya seni tari yang luar biasa. Seni tari ini mencerminkan suasana ketika pasukannya akan berangkat perang. Dan tari ini menjadi tari yang sangat sakral, memiliki syarat-syarat khusus kepada para penarinya. Salah satunya harus masih gadis, tidak dalam masa datang bulan, harus puasa dulu. Dan ini sering dipagelarkan di sasana ini. Tari itu adalah Bedoyo Anglir Mendung. Itu adalah karya Mangkunegara pertama. Itu kawan-kawan sekalian sedikit sekali tentang beliau Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo atau Kanjeng Adipati Haryo Mangkunegara pertama. Beliau termasuk peletak dasar daripada nasionalisme di tanah air ini karena kegigihannya untuk melawan VOC, penjajahan Belanda ini. Dan beliau adalah peletak dasar daripada Pura Mangkunegaran ini. Itu saya kira kawan-kawan sekalian bisa mempelajari lebih lanjut tentang sepak terjang Pangeran Sambernyowo ini. Ya, tadi Om Bob sampaikan ada terjemahannya atau babat penambangan itu. Bercerita banyak tentang Raden Mas Said. Beliau adalah putra Haryo Mangkunegara, kemudian cucu dari Amangkurat keempat, cicit dari Pakubuwono pertama. Ibunya tadi itu adalah keturunan daripada Pangeran Balitar. Itu saya kira kawan-kawan sekalian yang dapat Om Bob sampaikan. Sebentar lagi sebelumnya, Pangeran Balitar ini adalah keturunan dari Kanjeng Ratu Balitar. Kanjeng Ratu Balitar merupakan putra Panembahan Balitar, dan ini nanti berujung kepada Pangeran Juminah, putra Panembahan Senopati dari Ibu Retno Dumilah Madiun. Itu saya kira kawan-kawan sekalian, Om Bob mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Om Bob sangat senang sekali merasa kerasan berada di Pura Mangkunegaran ini. Salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.